Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Gundul Silir yang berjudul Suster. Nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Mereka datang dengan tangan dingin dan memberi isyarat kesembuhan. Suster, sebuah cerita dari Gundul Silir, based on true story. Ini cerita dari ibuku saat aku masih kecil. Sore menjelang maghrib, tiba-tiba ibuku merasakan sakit perut yang teramat sangat. Sungguh sakit perut yang tidak seperti biasanya. Padahal dari siang, ibu masih sehat, tidak merasakan gejala apapun. Bapak berusaha membantu mengompres perut ibu dengan air hangat, supaya rasa sakitnya berkurang. Kakak-kakakku membantu memijit kaki dan tangan ibu agar ibu cepat sembuh. Aku baru bisa duduk di samping ibu dan sesekali mengusap keringat dingin yang ada di keningnya. Ya, saat itu aku masih sangat kecil. Kata ibu, aku belum bersekolah. Mungkin aku berumur sekitar 5 tahunan. Jadi aku belum bisa membantu banyak. Sampai malam hari ibu masih kesakitan dan semakin lemas. Hingga akhirnya ibu tertidur. Sesekali ibu terbangun saat tengah malam dan dini hari. Pagi hari ibu merasa agak baikan dan sedikit beraktivitas kembali. Tapi saat sore hari menjelang maghrib, ibu kembali merasakan sakit perut yang teramat sangat hebat. Karena kondisi ibu yang semakin lemah, bapak mengajak ibu ke rumah sakit agar ibu mendapatkan penanganan yang lebih baik dan tepat. Ibu bersama bapak menuju salah satu rumah sakit di kota Semarang. Sampai rumah sakit itu, ibu dianjurkan untuk rawat inap. Otomatis aku yang masih kecil dan belum punya adik, waktu itu maunya sama ibu. Aku menyusul ke rumah sakit bersama Mbah Kung dan Mbah Uti. Beberapa hari aku ikut menunggu ibu di rumah sakit bersama Mbah Kung, Mbah Uti dan bergantian bersama bapak setelah pulang kerja. Sudah beberapa hari di rumah sakit tapi ibu belum membaik. Perut ibu masih sakit terutama menjelang maghrib. Akhirnya Mbah Uti menyarankan untuk minta air doa atau air ruqyah dari ustadz di desanya Mbah Uti. Bapak segera pergi ke rumah ustadz yang masih saudara jauh dari ibu. Ustadz yang sama yang selalu memberi air ruqyah padaku saat aku kesambet waktu aku kecil. Setelah mendapat air doa, bapak kembali ke rumah sakit. Air segera diminumkan ke ibu dan diusapkan seperti berwudu, seperti sesuai anjuran ustadz. Sesaat ibu merasakan sakit di perutnya mulai mereda. Namun menjelang maghrib, perut ibu kembali sakit yang tak tertahankan. Ibu kembali meminum air ruqyah yang diberikan ustadz. Dan tidak lama kemudian ibu tertidur. Sekitar jam 9 malam, seorang suster terlihat masuk ke ruang rawat inap ibu. Seingat ibu, perempuan yang masuk ke ruangan ibu itu seperti berpakaian dokter tetapi juga bertopi suster. Anehnya, suster ini duduk di kursi roda. Kakinya nampak tak bergerak atau lumpuh. Rambutnya dibiarkan terurai ke depan menutup sebagian wajahnya yang sangat pucat. Tangannya sangat dingin saat menyentuh ibu. Waktu itu Mbah Kung yang berada di selasar rumah sakit langsung menyusul masuk ke ruang rawat inap. Mbah Kung membantu ibu memberitahu kondisi ibu saat itu. Tapi suster itu hanya terdiam. Ibu juga sedikit berkomunikasi. "Sus, ibunya itu tidak disuntik sekalian," kata ibu sambil menunjuk ibu yang ada di ranjang samping. "Sudah, diamlah saja," kata suster itu. Mendengar itu ibu hanya terdiam. Suster itu menyuntikkan cairan seperti obat. Tangannya sangat dingin saat menyentuh kulit ibu. Setelah memberikan suntikan, suster itu kembali keluar dengan memutar kursi rodanya sendiri. Keesokan harinya kondisi ibu membaik. Tak merasakan sakit perut lagi ketika menjelang maghrib.
ibu pun diizinkan pulang ke rumah. Saat pulang, ibu menanyakan pada para suster dan bagian administrasi tentang suster yang berkursi roda. Ibu memberitahukan pada para suster ciri-ciri suster yang menemui dan menyuntik ibu kemarin malam. Namun para suster dan karyawan administrasi tampak terkejut dan bingung. Mereka mengatakan tidak ada suster yang berkursi roda di rumah sakit itu. Kalaupun ada, suster yang sakit pasti diberikan cuti. Tidak diizinkan bertugas, apalagi memakai kursi roda seperti itu. Serta di rumah sakit itu, semua suster yang rambutnya panjang diwajibkan mengikat dan menyanggul rambutnya dengan rapi. Mbah Kung yang juga melihat suster berkursi roda itu pun ikut meyakinkan suster lainnya. Namun mereka tetap dengan jawaban yang sama. Tidak ada suster di rumah sakit itu yang memakai kursi roda. Desas-desus dari karyawan rumah sakit banyak yang mengatakan mungkin suster itu adalah salah satu suster yang dulu pernah bekerja di rumah sakit itu dan meninggal karena kecelakaan di depan rumah sakit saat akan pulang kerja. Kedua kaki suster itu patah. Memang beberapa kali pasien mengatakan didatangi suster yang sama ketika mereka dirawat inap di rumah sakit tersebut. Hari itu ibu pulang dengan rasa penasaran. Siapa suster itu? Kenapa dia membantuku? Sepulangnya dari rumah sakit, ibu memanggil tukang pijit untuk mengurangi rasa pegal ibu akibat terlalu lama berbaring di ranjang rumah sakit. Ternyata tukang pijit ini dapat melihat sesuatu yang tak kasat mata. Dia mengatakan bahwa ibu sakit perut karena pukulan keras dari salah satu makhluk besar yang bersarang di sebuah pohon besar dekat perkebunan Cina yang berada di dekat rumah. Memang siang hari sebelum ibu sakit, ibu sempat membersihkan lahan dekat perkuburan Cina. Saat duhur, ibu belum juga selesai. Ibu merapikan beberapa ranting pohon yang berserakan di bawah pohon besar, samping perkuburan Cina, dan membawa kayu-kayunya pulang untuk dijadikan kayu bakar. Kata tukang pijit itu, makhluk itu tidak suka sama ibu yang tidak berhenti bekerja saat azan. Ditambah lagi, ibu tidak permisi saat akan mengambil beberapa ranting dari pohon tempat makhluk itu tinggal. Karena penuturan itu, ibu akhirnya tidak lagi membersihkan lahan dekat perkuburan Cina itu, apalagi yang dekat pohon besar. Oh iya, ibu juga cerita, waktu aku ikut menunggu ibu rawat inap di rumah sakit, aku beberapa kali rewel dan menangis keras sambil menunjuk salah satu pohon beringin besar yang berada di pelataran rumah sakit. Pohon itu memang nampak jelas terlihat dari balkon lantai 2 tempat ibu dirawat. Entah kenapa. Beberapa keluarga penunggu pasien mengatakan, aku melihat dan ditakuti salah satu makhluk wanita yang ada di pohon beringin itu. Makhluk itu seperti melambaikan tangannya memanggil intan kecil. Mungkin saat aku waktu kecil itu sudah menandakan gejala-gejala indigo yang tidak tersadari oleh orang tuaku maupun aku sendiri. Apalagi aku sering kesambet. Padahal kakak-kakakku maupun adikku nggak pernah ada riwayat kesambet apapun. Cuma main samping rumah aja aku jadi kesambet. Selesai. Gimana sobat horor? Seru kan ceritanya? Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye.